Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, sebaiknya kamu cek hadiran dulu di Telegramnya, di grup Telegramnya. Oke, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang masih gerak, di mana pertemuan pertamanya sudah sampaikan oleh Bu Yayu tentang rangka para manusia, di mana rangka gerak itu dipengaruhi oleh dua sistem. Itu adalah rangka manusia atau tulang, yang keduanya adalah otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot itu akan berkontraksi dan relaksasi ketika tulang itu digerakkan. Jadi tulang bisa bergerak karena kerja otot tadi. Oke. Bagaimana ciri otot kontraksi? Otot kontraksi itu cirinya dia akan membesar, akan mengeras. Itu ciri dari otot kontraksi. Sementara kalau otot relaksasi, maka otot itu dia akan memanjang dan akan lemas, akan lunak. Jadi itu bedanya antara kontraksi dengan relaksasi. Kontraksi artinya bekerja, relaksasi artinya istirahat. Oke. Otot dibedakan menjadi 3 macam otot. Ya. Ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Apa itu otot lurik? Yaitu otot yang melekat pada rangka. Apa itu otot polos? Itu adalah otot yang menyusun sistem pencernaan atau organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian sementara otot jantung adalah otot yang akan menyusun jantung kita. Sekarang nanti Bapak beri tugas ciri-ciri otot lurik, otot polos, otot jantung. Kita mulai ke otot sebagai alat gerak aktif. Lihat di sini. Ini gambar otot sebagai alat gerak aktif. Adalah otot yang melekat pada tulang. Berarti ini adalah otot lurik. Otot lurik itu memiliki ciri-ciri di mana pada sel otot itu terdapat bagian terang dan bagian gelap. Dan selnya itu tidak bercabang. Jadi dia lurus. Jadi ketika orang mensuir-suir daging ayam itu gampang sekali disuir karena tidak ada cabangnya otot tadi. Itu namanya otot lurik. Kemudian jumlah inti dari otot lurik itu banyak sekali. Dan terdapat di bagian pinggir dari sel tersebut. Terdapat di bagian pinggir sel. Jadi jumlah inti selnya itu banyak, terdapat di pinggir. Kemudian gerakannya itu disadari. Jadi kita bisa menghentikan kerja otot lurik itu. Disadari. Kalau kita ingin bergerak, maka dikerjakan ototnya. Kalau kita istirahat, maka ototnya kita istirahatkan. Itu namanya otot lurik. Bekerja di bawah, disadari atau dikendalikan kerjanya. Sementara kalau otot polos, bentuknya itu adalah seperti gelendong. Gelendong itu istilahnya bagian tengahnya membesar, kemudian bagian kedua ujung-ujungnya mengecil. Di mana kedua ujung dari otot polos itu dia akan mengecil, tengahnya mengembung, dan bagian tengahnya itu, ingat, otot polos itu tidak punya inti sel, tidak punya inti sel. Otot polos. Pada otot polos ini menyusun nantinya organ-organ bagian dalam tubuh kita, seperti adalah sistem pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus itu terdiri dari otot polos. Dan kerjanya tidak bisa kita kendalikan. Dia akan bekerja sendirinya. Akan bekerja sendirinya. Jadi kerjanya tanpa disadari. Walaupun kamu tidak makan, maka dia akan bekerja sendiri.
Oke, berikutnya yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung itu sama seperti otot lurik, dia punya bagian terang dan bagian gelap. Ya, sama seperti otot lurik, ada terang, ada gelap. Kemudian tetapi selnya itu tidak lurus, dia bercabang-cabang sel otot ini. Ya, sel otot jantung itu bercabang. Kemudian dia punya inti, ya, letaknya di tengah. Intinya satu, letaknya di tengah. Berarti kerja jantung itu tidak bisa kita kendalikan. Jantung itu dia akan bergerak sendirinya. Kita tidak bisa menghentikan denyut jantung. Karena apa? Karena ini adalah ototnya otot lurik tanpa disadari. Ya, seperti itu. Tanpa disadari. Oke, sampai di sini paham semua anak ya. Kita lanjutkan. Di sini ada tabel perbedaan antara otot. Oke. Antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti kamu isi, ya, kamu isi dan kirim nanti tugasnya ke Bapak lewat Google Classroom, ya. Oke, misalnya pada otot ciri, otot polos, bentuknya seperti apa? Kemudian jumlah intinya berapa? Kemudian tempat terdapatnya di mana? Begitu. Kemudian bisa kamu tambahkan kerjanya bagaimana? Ya. Kemudian berikutnya, kerja otot. Otot itu bekerja, bisa saling berlawanan, bisa saling bekerja sama atau syarat. Kalau otot itu bekerja saling berlawanan, itu namanya otot kerja antagonis, ya. Kalau dia berlawanan itu namanya antagonis. Kalau seandainya otot itu bekerja secara searah, itu namanya kerja otot secara sinergis, ya. Apa contoh antagonis? Misalnya ketika kamu meluruskan tangan, fleksi, dan membengkokkan tangan atau ekstensi. Ekstensi meluruskan, fleksi membengkokkan. Ah, itu. Ekstensi, fleksi. Kemudian kerja otot yang lain misalnya depresi dan elevasi. Kalau depresi itu menunduk, kalau elevasi itu menengadahkan kepala kamu. Misalnya pronasi dan supinasi. Kerja otot yang saling berlawanan. Pronasi dan supinasi. Jadi pronasi itu menengadahkan telapak tangan, supinasi itu adalah meningkupkan telapak tangan. Oke, masih banyak kerja otot yang lain. Nanti kamu bisa cari kerja otot secara antagonis dan kerja otot secara sinergis. Nanti kirim ke Bapak. Itu tugas kamu yang kedua. Ya, ingat, tugas kedua adalah mencari jenis-jenis gerak otot secara antagonis dan secara sinergis. Kemudian berikutnya ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Ada 5 soal yang harus dijawab. Yang pertama itu adalah apakah perbedaan antara sel otot lurik dengan sel otot jantung. Kemudian tugas yang kedua adalah otot lurik disebut juga otot rangka. Jelaskan mengapa disebut demikian. Yang ketiga, sebutkan 3 macam otot rangka. Oke. Kemudian yang keempat, apakah otot-otot kaki dan lengan depan kita dapat kita gerakan sesuai dengan kehendak kita? Yang kelima, setelah mengetahui ciri-ciri antara otot lurik, otot polos, otot jantung, bagaimanakah perbedaan ketiga otot tersebut berdasarkan bentuk selnya, jumlah intinya, cara kerjanya, kemudian terdapatnya di bagian mana di tubuh kita. Oke. Sampai di sini. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, nanti kamu bisa komen di classroomnya, di kolom komentarnya. Kemudian cuma sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Kalau seandainya masih ada yang belum mengerti, tadi apa sudah bilang,
kamu boleh komen di kolom komentar yang ada di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.